Selamat datang di Ada Apa Dengan Politik. Saya Rian Fahardi akan membahas kondisi perpolitikan negara kita seminggu belakangan ini. Berita yang pertama, setelah menjabat selama 5 tahun, Pak Anies Baswedan akhirnya resmi diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta secara terhormat. Ya, secara terhormat ya teman-teman, karena beliau bekerja menjadi gubernur sudah 5 tahun dari 2017 sampai tahun 2022, sesuai dengan peraturan tentang pemerintahan daerah. Biasanya, orang ketika keluar dari pekerjaannya jadi pengangguran, tapi itu gak berlaku bagi Pak Anies. Karena setelah menjadi gubernur Jakarta, beliau akan langsung bekerja untuk mengatur strategi di Pilpres 2024 nanti. Ya, beliau adalah salah satu kandidat unggulan di Pilpres nanti. Bahkan Partai Nasdem sudah mendeklarasikan akan mengusung Pak Anies di 2024 nanti. Tapi sebagai warga negara yang baik, gak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Pak Anies agar gak sembarangan mengumbar janji di Pilpres nanti. Ketika menjadi gubernur kemarin, masih cukup banyak janji yang belum ditepati. Dan tentunya ada beberapa janji yang akhirnya juga ditepati. Ini masih skala Jakarta. Jika nanti terpilih menjadi presiden, skalanya dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman mungkin masih ingat program Jakarta Bebas Banjir dengan membangun sumur resapan. Tapi sekarang Jakarta masih banyak daerah yang terkena banjir. Ada juga program rumah DP 0% yang niatnya untuk membantu keluarga yang punya ekonomi pas-pasan agar punya rumah yang ditargetkan itu 250.000 unit. Tapi ternyata yang terrealisasi hanya 10.000 unit. Memang ada juga beberapa janji Pak Anies yang sudah terrealisasikan, kayak Jakarta International Stadium. Tapi untuk beberapa janji yang nggak terrealisasi, tolong jangan bilang kalau ini masalah jabatan. Bukannya dari awal sudah tahu kalau masa jabatan gubernur itu 5 tahun aja. Seharusnya dengan masa jabatan yang disediakan kita harus mengukur apa saja yang dapat direalisasikan. Jangan manis di awal tapi ujung-ujungnya kena PHP. Menurut saya lebih baik membuat janji sedikit tapi pasti ditepati. Oke, selanjutnya Presiden Jokowi ingatkan polisi untuk mengurangi gaya hidup mewah. Pernyataan Pak Jokowi ini atas dasar banyaknya laporan kalau polisi sekarang gaya hidupnya selalu glamor. Mobil mewah, motor Harley, baju Balenciaga atau Dior. Ya, memang sih gaji polisi ini emang gede, jadi wajar kalau mereka gaya hidupnya mewah. Tapi kata Pak Jokowi, itulah yang menyebabkan kecemburuan sosial ekonomi. Karena masyarakat kita banyak yang sedang mengalami krisis ekonomi. Di mana sense of crisisnya? Pak Jokowi bahkan mengingatkan polisi untuk rem total masalah lifestyle dari Polres, Kapolres, Kapolda sampai perwira tinggi lainnya. Karena itu semua bisa mengganggu masalah kepercayaan masyarakat. Bahkan Kapolri akan memproses kalau ada polisi yang gaya hidupnya hedonis. Pernyataan Pak Jokowi ini menandakan kalau kritikan Mbak Najwa kemarin itu memang benar. Tapi waktu itu ada beberapa orang yang menyuruh Mbak Nana untuk meminta maaf. Sekarang mereka malu gak ya? Kapolri sendiri yang bilang kalau orang yang mengkritik pedas polisi itu sebenarnya sahabat dari polisi. Ibaratnya kalau ada teman kita bau badan, kita sebagai sahabat pasti mengingatkan dia atau bahkan ngasih parfum buat dia. Ya kan? Karena itu tujuannya baik untuk dia. Kita tahu kalau polisi ini adalah PNS yang digaji dari uang pajak kita. Kalau gaya hidup mereka mewah, kita yang motor masih nyicil, rumah masih nyicil, pasti ada rasa iri. Jadi stop kemewahan, fokus bangun kembali kepercayaan. Oke, selanjutnya Kapolda Jatim ditangkap, diduga karena masalah narkoba. Di saat Pak Jokowi dan Kapolri sedang membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ada aja oknum yang ingin menghancurkannya. Tersangkanya adalah Irjen Teddy Minahasa. Pak Teddy diduga terlibat di dalam jual beli narkoba. Ini menandakan jika kekuasaan dimanfaatkan untuk hal yang negatif dan malah merugikan negara. Dari kasus ini juga kita juga tahu kalau nggak semua polisi itu baik dan melindungi masyarakat. Mungkin saja di luar sana ada polisi yang ketar-ketir karena takut untuk ditangkap. Memang segitu kurangnya kah gaji jadi anggota polisi? Apalagi ini jabatannya sekelas Kapolda. Bagaimana kami bisa percaya jika polisi yang selama ini membasmi kejahatan malah dia sendiri yang berbuat jahat? Apakah perlu dibalik? Kami yang menangkap Bapak, tapi kan rasanya nggak mungkin.
Jika memang aparat yang kita percaya saja mengkhianati masyarakat, lalu kepada penegak hukum mana yang harus kami percayai? Baru kemarin polisi diduga terlibat judi online, sekarang narkoba. Kasus apa lagi yang ternyata polisi bisa ikut campur? Tolong diatasi, dicari sampai ke akar-akarnya. Barangkali ada polisi yang terlibat kasus lain. Buatlah polisi ini adalah tempat untuk kami melapor masalah hukum. Bukan polisi yang malah dihukum. Kami ingin polisi yang jujur, bukan polisi yang gampang tergiur oleh uang dan segalanya. Selanjutnya, Ferdy Sambo menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya, setelah proses yang cukup panjang untuk mengumpulkan bukti, saksi, dan pemeriksaan dalam persidangan, Ferdy Sambo memakai baju batik, tapi tetap memakai rompi warna khas kejaksaan. Banyak fakta baru dalam persidangan yang sebelumnya belum diungkap oleh media. Beberapa fakta baru tersebut diantaranya, Ferdy Sambo ternyata menembak kepala Brigadir J saat Brigadir J masih bergerak-gerak kesakitan. Kejam banget gak sih? Kayak belum puas kalau cuma kesakitan doang. Fakta berikutnya, Baradae diberikan sekotak peluru oleh Ferdy Sambo dan sebelum menembak dia berdoa dulu. Berdoanya sih bagus, tapi sayangnya Tuhan tahu mana yang pantas untuk dihukum. Kasus yang tadinya disembunyikan tetap saja kebongkar. Fakta lainnya, jaksa penuntut umum belum bisa memastikan adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Karena informasinya masih satu pihak, yaitu dari pihak Putri Chandrawati. Yang terakhir, Putri Chandrawati mengucapkan terima kasih kepada Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf karena sudah membunuh Brigadir J. Ya, attitude-nya sih memang bagus, habis minta tolong lalu mengucapkan terima kasih. Tapi yang diminta adalah ngebunuh orang. Dari persidangan kemarin kita jadi tahu bahwa polisi bintang 2 tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, semoga para tersangka ini mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Bahkan kalau bisa diberatkan. Ini negara hukum, semua tindakan ada peraturannya dan konsekuensinya. Apalagi ini tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa seseorang. Oke, kita ke berita selanjutnya. Presiden Jokowi digugat soal ijazah palsu di pengadilan. Tapi bukti yang ditunjukkan itu seolah mengada-ngada. Bukannya berterima kasih karena berhasil memitigasi dan berkomunikasi dengan FIFA, sehingga sepak bola Indonesia masih ada harapan dan tidak dikenakan hukuman. Beliau harusnya patut diapresiasi, bukan PSSI. Rektor UGM pun secara langsung menepis isu ini melalui konferensi persnya, mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi asli lulusan Fakultas Kehutanan, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan dokumen yang UGM miliki. Butuh percaya siapa lagi? Hari ini dunia lagi panik ngomongin soal resesi. Beberapa orang masih sibuk ngurusin hidup orang lain. Kritis boleh, tapi logika juga harus tetap jalan. Benci boleh, tapi jangan orangnya, benci kebijakannya dengan mengkritisi. Jangan sampai akal tidak jalan karena dengki. Mau ngegugat belum tahu aja kalau Pak Jokowi yang punya pengadilan. Canda. Jadi Pak Jokowi digugat memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo yang digunakan dalam proses pemilihan presiden di tahun 2019 kemarin. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, pasti sudah lama terbongkar. Ketika pemilihan wali kota, gubernur itu pakai apa? Daun pisang. 2 kali pemilihan presiden, masa iya nggak ketahuan kalau ijazahnya palsu? Demokrasi memang menghalalkan kita untuk bertengkar dengan narasi argumentasi, tapi tidak dengan fitnah sentimen. Dan kalau isu ini yang terus di blow up, yakin iklim politik kita tidak akan pernah maju. Daripada gugat ijazah palsu, mending gugat pelaku di balik tragedi Kanjuruhan yang belum ketahuan atau di balik kasus Ferdy Sambo. Nggak akan bisa ya, karena nggak ada kepentingan. Terima kasih sudah menyaksikan Ada Apa Dengan Politik seminggu belakangan ini. Jangan lupa subscribe YouTube Komisi.co untuk update soal kondisi perpolitikan bangsa ini. Saya Rian Fahardi pamit undur diri. Dan jangan lupa debat tetap pakai adab ya.